Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solih-solihah hari ini? Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran fikih? Ya, untuk hari ini pelajaran fikih solih-solihah akan belajar toharoh atau yang disebut juga bersuci. Simak dan perhatikan baik-baik video berikut ini ya. Bersuci atau yang disebut juga toharoh artinya mensucikan diri dari najis dan hadas. Dan najis itu sendiri adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk beribadah. Nah, solih-solihah kelas 1, apakah kalian tahu macam-macam najis itu ada 3? Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang artinya najis ringan. Dan yang kedua, najis mutawasito, yang artinya najis sedang. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu ada najis mughalazo, artinya najis berat. Solih-solihah, di sini Ustazah akan menjelaskan satu persatu najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara membersihkannya bagaimana Ustazah? Ya, cara membersihkannya yaitu dengan cara najis itu dilap, kemudian memercikan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasito, adalah najis yang berasal dari kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, bangkai, dan muntahan. Nah, cara membersihkannya yaitu mencuci dengan air yang mutlak di bagian yang terkena najis hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Nah, yang ketiga adalah najis mughalazo, adalah najis yang berasal dari air liur dan kotoran babi, anjing, dan peranakannya. Kalau seperti itu, bagaimana cara membersihkannya Ustazah? Nah, di najis berat ini cara membersihkannya adalah cucilah dengan air mutlak sebanyak 6 kali nak, hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Solih-solihah, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang najis. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang istinja. Apa itu Ustazah istinja? Ya, istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul. Seperti yang biasa kalian lakukan selesai buang air besar atau kecil, kalian cebok. Nah, itu yang dinamakan istinja. Alat yang digunakan untuk istinja selain air, solih-solihah juga bisa menggunakan batu, kayu, dan tisu. Solih-solihah yang disayangi Allah dan Rasulullah, ketika anak-anak akan membuang air besar atau kecil juga ada adabnya nak. Apa aja sih adab buang air besar atau kecil? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, tidak membuang air besar atau kecil sembarangan. Yang kedua, tidak boleh terlihat orang.
Yang ketiga, sebelum dan sesudah ke kamar mandi membaca doa. Sebelum masuk ke kamar mandi, doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu ketika akan masuk ke kamar mandi. Dan yang keluar yaitu membaca doanya Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa afani. Nah, seperti itu, jangan lupa berdoa ya. Yang keempat, menghindari bercakap-cakap di toilet. Yang kelima, membersihkan air seni. Dan yang terakhir, keenam, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang bab toharo. Yang Ustazah sampaikan di video itu sekilas tentang najis, istinja, dan adab-adab buang air besar atau buang air kecil. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk sholih-sholihah semua. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah ya bersama ayah bunda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.